Topik 1. Demonstrasi kontekstual Filosofi Pendidikan Indonesia. Perjalanan Pendidikan Nasional. Perjalanan pendidikan nasional dibagi ke dalam 5 fase. Yang pertama, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan pada tahun 1990 sampai 1992. Yang ketiga, pendidikan pada zaman kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pendidikan pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir, pendidikan abad ke-21. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang tujuannya ialah hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Pada tahun yang sama, 1854, lahir Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Pada saat itu, rakyat hanya diberikan kesempatan untuk belajar tentang membaca, menulis, dan juga menghitung. Kemudian pada tahun 1990 sampai 1992, lahirlah beberapa organisasi yang menjadi salah satu gerakan di dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1908, lahir organisasi Budi Utomo untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Kemudian, pada tahun 1912, berdirilah Sekolah Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Kemudian pada tahun 1990, terjadi sebuah gerakan radikal untuk perubahan baru di dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang diusung secara langsung oleh Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, lahirlah sebuah gerakan pendidikan bernama Sekolah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian lahirlah semboyan pendidikan yang kita kenal sampai saat ini, yang terdiri dari 3 nilai-nilai, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ingarsa Sungtulada berarti bila berada di depan, hendaklah memberikan teladan yang baik. Ing Madya Mangunkarsa berarti bila di tengah, hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Dan nilai yang ketiga, Tuturi Handayani, bila di belakang, hendaklah memberikan dukungan. Kemudian pendidikan pada zaman kemerdekaan Indonesia. Pendidikan di zaman ini, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendidikan dinyatakan merdeka dari belenggu Belanda. Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara ditunjuk secara langsung menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Pada masa itu juga, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kurikulum nasional dan program wajib belajar sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ketika pasca kemerdekaan, pendidikan mengalami berbagai revolusi dan perbaikan terutama pada kurikulum dan juga sumber daya manusia. Sekolah pertama yang didirikan setelah kemerdekaan adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan memperkuat semangat nasionalisme. Kemudian, pendidikan saat ini atau pendidikan abad ke-21. Pendidikan pada abad ini memfokuskan pembelajaran kepada peserta didik atau Student Learning Center agar peserta didik mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, serta bekerja sama. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut adalah upaya pemerintah dalam mengembangkan kurikulum, yang mana kurikulum pada saat ini yang sedang pemerintah upayakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep
dan juga menguatkan kompetensi. Sekian perjalanan pendidikan nasional. Salam guru hebat.